Pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Negara, IKN, Bambang Susantono beserta wakilnya Doni Rahayu memunculkan berbagai pertanyaan dan hingga petang ini belum diperoleh penjelasan yang memuaskan. Pengunduran tersebut mengejutkan banyak pihak mengingat proyek IKN merupakan gagasan besar pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terlebih lagi, rencananya dalam beberapa bulan ini akan dilakukan pemindahan sejumlah aparatur sipil negara, ASN, dan perayaan Hari Kemerdekaan RI di IKN tersebut. Belum jelas apakah pengunduran diri Kepala IKN dan wakilnya berkaitan dengan kesiapan sarana dan prasarana menyambut perayaan Hari Kemerdekaan tersebut. Yang jelas Presiden Jokowi sudah menekan kepres pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahayu. Presiden kemudian menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai penggantinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada media mengaku tak tahu apa alasannya. Pratikno mengatakan keinginan mundur sudah cukup lama disampaikan namun baru beberapa hari kemarin surat resmi pengunduran diri disampaikan. Sudah disampaikan sudah lama, cuma surat memang baru, saya kira statement sudah cukup, ungkap Pratikno di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 3 Juni 2024. Apakah pengunduran ini ada hubungannya dengan persiapan upacara 17 Agustus? Pratikno menegaskan tak ada hubungannya. Ya kalau namanya mundur di surat nggak disebutkan, tentu saja kami nggak tahu juga, lanjutnya. Kabar pengunduran diri Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita merebak hari ini. Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono dari Kepala OIKN, kata Mensesnek Pratikno. Bambang dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai Kepala OIKN pada Maret 2022. Ia menjabat setelah mengalahkan sejumlah kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara yang sebelumnya banyak disebut-sebut, antara lain Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Bambang Brojonegoro, Tumiono, Aswar Anas, dan Ridwan Kamil. Bambang Susantono bukanlah orang baru di pemerintahan. Insinyur lulusan ITB tersebut pernah duduk di pemerintahan saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB. Pria kelahiran Yogyakarta itu pernah menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah hingga 2010. Bambang juga pernah menjabat sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia pada 2004 hingga pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, Bambang menjadi anggota kabinet. SBY melantik Bambang sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada 2009. Ia pun sempat menjadi Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk pada 2012. Dikutip dari berbagai sumber, setelah selesai membantu pemerintahan, Bambang bergabung dengan Asian Development Bank pada 2015. Dia menjabat Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank, ADB. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Profesor Asrinaldi mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menjadi pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, merupakan langkah yang tepat. Hal tersebut karena posisi Kepala Otorita IKN haruslah diisi sosok yang memiliki kemampuan teknis soal infrastruktur dan pembangunan. Pak Basuki kan memegang kementerian yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur, jadi secara otomatis dia pasti sudah tahu, kata Asrinaldi. Asrinaldi akan menyayangkan jika posisi teknis tersebut justru ditempati tokoh politik yang menjadi koalisi pemerintah. Masuknya tokoh politik dinilai Asrinaldi justru akan memperlambat progres pembangunan IKN karena dianggap tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang teknis infrastruktur. Selain itu, dia juga berharap kepada pemerintah selanjutnya untuk tidak menjadikan posisi kepala dan wakil kepala otorita IKN sebagai jabatan politis semata. Kalau pemerintah yang baru melakukan hal tersebut, saya khawatir akan ada dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahannya. Posisi jelas membutuhkan orang yang paham dengan kondisi ibu kota baru, tentu orang profesional, kata Asrinaldi. Mengenai alasan mundurnya Bambang Susantono dari posisi Ketua Otorita IKN, Asrinaldi menilai hal itu karena Bambang tidak bisa menyelesaikan pembangunan IKN tepat waktu. IKN kan harus dipaksakan tahun ini selesai. Sementara waktu yang dipaksakan tahun ini enggak cukup. Kalau dipaksakan, kerjanya jadi amburadul, pungkasnya. Hal senada juga dikemukakan pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran Dede Sri Kartini. Dede mengatakan bahwa pengganti kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, harus saling melengkapi.
Selain itu, ia menyebut pengganti kepala dan wakil kepala OIKN harus bisa berkolaborasi untuk menarik investor karena anggaran pembangunan IKN berasal dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, KPBU, dan investasi langsung yang berjumlah 80%, sedangkan 20% lainnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Jadi, selain paham bagaimana cara menarik investor ke IKN, sosok ini tentunya paham perencanaan pembangunan secara fisik, kata Dede. Ia juga mengatakan bahwa pengganti kepala dan wakil kepala OIKN harus memahami laporan pertanggungjawaban keuangan, sehingga diharapkan tidak tersandung kasus korupsi atau berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Sementara itu, ia mengingatkan dua hal kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai pelaksana tugas, PLT, Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Pekerjaan rumah yang sangat besar bagi PLT. Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ini adalah untuk menarik investor ke IKN, ujarnya. Selain investor, ia menyebut Basuki dan Raja Juli agar membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat adat di IKN dan sekitarnya. Jangan sampai terjadi suatu penyingkiran atau pengabaian hak-hak adat masyarakat sekitar, dan itu juga harus dihargai. Jangan sampai nanti modernisasi yang ada di IKN itu ternyata menumbuhkan atau mengabaikan hak asasi manusia, terutama masyarakat adat, ujarnya.